beliau lagi live, kayaknya aku nggak tahu. Padahal kan beliau cuma nyanyi-nyanyi kan kayaknya. Nah tapi di video itu aku tuh sampai ketawa. Ada aja model pendeta kayak begini. Dia udah, awas lu ya TikTok, kamu nggak tahu siapa saya, kamu rungkatin live saya, kamu nggak tahu siapa saya. Saya ini anak Tuhan Yesus, pokoknya apalah dibilangnya. Kalau saya sudah berdoa sama Tuhan Yesus, TikTok bangkrut, bangkrut kok pasti. Dalam nama Yesus. Dia belum Aku amin sampai sudah diaminin sama TikTok. TikToknya bukan makin bangkrut, makin berkibar. Aduh, aku geli, ada-ada aja nih Pak Daromes. Iya, TikTok ditengking. TikTok ditengking sama Pak Daromes, geli aku jadi. Aduh. Maklum labu orang tua. Iya, 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 iya. Langsung dijawab sama diaminin sama Tok. Amin, jeglek gak tuh? Komando. TikTok, Anda nggak tahu siapa saya. Saya ini hamba Tuhan Yesus. Memang lucu ya kalau beliau itu lagi live itu aku suka nonton juga sih. Di Itu mana, di warna koma yang manapun berbeda dia. loh itu, Bu. Iya, dimanapun di koma siapapun semua dipuji sama dia. Masuk komanya Pak Bobom, Pak Bom ini saudaraku yang paling baik. Masuk koma saya, Bu Sopi ini adikku yang paling baik. Langsung komanya ini tipe orang tuh kalau dalam itu tuh namanya sanguinis ya. Jadi sanguinis itu dia apa namanya? Ini pokoknya dia sama semua orang dia damai gitu. Ceria, hangat. Plekmatis, sorry, plekmatis. Kalau aku tipe ini, apa namanya? Apa tuh kalau ini? Melankolis. Kolerik melankolik, Bu Sopi. Kolerik melankolik. Kolerik, ya kolerikku tinggi Kolerik banget. melankolik. Kolerik Oh, aku melankolik. kolerik Benar. Kayak aku juga 11-12, aku juga gitu kolerik melankolik. Kolerik keras tapi hatiku lembut. Cie. Penuh dengan belas Melankolis. kasihan. Pokoknya nggak bisa aja nangis di depan gue. Ntar gue kasih duit deh. Gitu teman-teman. Ditipu dengan kebaikannya kan. Kadang terlalu baik sama orang, dimanfaatin gitu loh. Sering kayak gitu kan. Iya, tapi aku kok iya koleris melankolis aku orangnya. Tapi ada orang yang plekmatis, ada yang sanguinis kayak gitu. Beda-beda lah orang ini. Ada yang typing di bawah itu Kak Sofi. Hah? Ada yang typing di bawah diakhiri dengan tanda tanya. Apa tuh? Diakhiri dengan tanda tanya. Dibaca typingan di bawah. Dia kolerik Nice one. melankolik. Nice one. PBB itu kolerik melankolik. Bukan kolerik melankolik dia. Kan, sanguin itu dia. Sanguin apa dia? Plekmatik. Kalau aku bilang schizophrenia. Karena dia begitu marah ya langsung ketawa sendiri dia. Jadi moodnya tuh naik turun nggak jelas. Sanguin itu. Stabil. Kerja sanguin. Lah itu dia akan bernyanyi melayani perut sendiri, melayani perut aku makin gendut. Melayani lebih nipu. Ya, saya harap sih beliau bisa menyadari kesalahannya. Kita sama lah, saya juga punya kesalahan. Saya menyadarinya dan kita harus berubah. Jadi masing-masing dari kita introspeksi lah ya. Kita doakan beliau lah ya teman-teman. Gitu. Tapi aku lihat di TikTok ini belum ada yang seberani dia gitu dan setebal itu mukanya gitu. Belum Berani ada. malu maksudnya. Iya betul itu, Sabi. Berani malu. Buset dah. Gue juga bingung. Itu kalau gue langsung nyungsep loh itu mungkin. Kalau aku Bu langsung
gantung diri di pohon tomat. Di pohon tomat belum bisa mati. Ini nih Bintang Daud ini salah satu herder masuk sini. Ada kabar berita gosip apa terbarukah Bintang Daudku? Nama Bintang Daud. Sopi. Bintang. Jangan bilang gosip Bu Sopi. Kalau gosip itu kan Kami sesuatu tersinggung yang Bu Sopi. Anda Iya. bilang kami gosip. Kau ya Bintang. Kau namanya Ya, jangan Bintang isu-isu. Daud. Bintang Fajar. Atau info. Bintang Fajar. Bu, begini aja Bu, udah difitnah Bu, udah dibikin foto tidur sama Yuli Bu. Emang ada orang punya Masih- fotomu? Jangan bilang Ya, toh nggak kami ada. bagosip toh. Iya. Kami tidak bagosip toh. Kami orang baik. Tapi gini Bu Sopi, gini semua teman-teman, satu hal yang sangat juga menurut saya mengerikan sekali. Sekelas seorang, saya sebut nama nggak masalah, karena saya sudah berbicara dengan beliau semalam dan saya sudah menyampaikan hal-hal apa yang mau saya sampaikan dengan cara yang menurut saya sopan, rendah hati, dan tidak ada merendahkan orang lain. Tapi beliau itu ngomongnya terkesan sangat merendahkan orang lain gitu. Kalau ilmu saya akui dia ilmunya bagus. Tapi kalau adab saya akui dia nol. Namanya adalah Justin Peters. Ya Bu, itu semalam Bu Sopi yang terjadi. Dan saya melihat, saya hanya bertanya satu saja loh Bu Sopi. Saya bertanya begini, Pak Justin, bagaimana pendapat Bapak, bagaimana pandangan Bapak tentang fenomena seorang bom-bom yang duduk bersama orang-orang Islam, para penghujat, para penista kekristenan kita. Saya bilang begitu semalam sama Pak Justin. Tapi dengan ilmunya yang luar biasa, jawabannya jawaban yang diplomatis sekali Bu Sopi. Diplomatis sekali. Saya biarkan dia 5 menit, 6 menit bernarasi, tapi tidak menyentuh menjawab. sedikit pun. Iya, tidak menjawab apapun dari apa yang saya pertanyakan. Saya tetap on the track. Saya tanya lagi, Pak, pertanyaan saya dulu, jawab Pak. Loh, kamu jangan memaksa saya. Kamu itu anak-anak, kamu nggak level sama saya. Lah, Tuhan Yesus, yang begini yang dibilang teologiawan dan aktivis teologi yang menurut saya gimana ya, sampai dia bilang kamu tuh tidak jujur, kan dia bilang sama saya, kamu sudah emosi. Saya nggak emosi Pak, aku bilang, ngomong saya begini, aku bilang. Dan kalaupun saya menangis Pak, saya tertawa, saya bilang begitu. Kalau orang Batak ngomong memang begitu. Saya dulu punya teman juga begitu. Dia bilang sama aku begini, pergi kau, kata dia bilang gitu. Aku bilang, kok kamu ngusir aku? Loh, kok enggak, gue tanya, lu pergi enggak? Dia bilang gitu. Lu tanya pakai tanda seru, gue bilang gitu. Lu nanya pakai tanda tanya dong, nanya pakai tanda seru, gue bilang. Masa nanya kok pergi kau? Katanya gitu. Yang Pergi saya maksud, kau gitu. Kamu jadi pergi enggak gitu? Masa pergi kau? Masa pergi kau? Itu masih nanya, dia tuh nanya sama gue. Tapi kan gue nangkapnya ngusir ya. Makanya gue bilang, emang orang Batak begitu, nanya tapi pakai tanda seru. Nah gitu. yang saya maksud begini loh Bu Sopi, setidak jujur itu dan seabsurd itu seorang Justin yang katanya pintar itu, yang katanya hebat itu, yang katanya kalau Tuhan Yesus dan Musa masih ada di bumi, pasti dikritik sama Justin juga gitu. Iya kan? Iya kan? Seabsurd itu gitu loh, hanya untuk membela seorang bom-bom yang memang dan ternyata ini saya mohon maaf, saya baru dapat saya baru dapat laporan terbaru dari Manokwari, dari teman-teman hamba Tuhan di Manokwari. Selama ini banyak loh
circle-annya si Bom-Bom itu yang tahu si Bom-Bom itu bukan pendeta, tidak pernah gereja, dan juga tidak pernah sekolah teologi ya teman-teman. Banyak yang tahu gitu. Lalu banyak orang yang bilang kasihan ya orang-orang Manokwari selama ini ditipu. Kalau saya bilang enggak, yang kasihan tuh kita. Orang Manokwari mah santai. Mereka yang kasih kita laporan, Bu Sophie. Mereka yang kasih kita laporan. Makanya sebelum Yuli itu berangkat ke Manokwari, orang-orang Manokwari udah sampaikan ke kita. Bahkan Bom-Bom punya usaha untuk membuat kebohongan-kebohongannya itu berlaku surut gitu loh. Yang tadinya dia bukan pendeta, dia cari sinode supaya dia ditahbiskan jadi pendeta. Yang dia bukan seorang teologia atau seorang sarjana teologi, dia cari sekolah STT. Ya puji Tuhannya nggak ada gereja yang mau, nggak ada STT yang mau membenarkan kebohongan-kebohongan dia gitu. Dan ini kami disarankan Bu Sophie sama teman-teman aktivis adat di sana dan juga LSM di sana supaya ini viral dan semua orang Manokwari tahu dan Bom-Bom dihukum secara adat. Itu dulu sebelum Ya kalau gereja melaporkan harusnya, ke polisi. ya harusnya Gereja Alkitiap ya. Gereja Alkitiap yang harus bertindak termasuk juga orang Manokwari yang kena. Iya, Kalau mereka iya, nggak bertindak ya kita nggak bisa gitu loh. Betul Bu. Ini katanya infonya ada panggilan kedua. Ada panggilan kedua dari GKI. Ada panggilan kedua dari GKI untuk Pak Bom-Bom untuk mengklarifikasi seperti apa sebenarnya dia membuat sertifikat surat keputusan dan surat keputusan Pemalsuan, surat pentahbisan itu palsu. Ternyata yang Iya. ditunjukkan itu palsu. Oh, Kita nggak boleh toleransi, teman-teman. Pak Bom-Bom masuk atas nama Blackjack masuk dia. Selamat datang. Selamat datang Pak Bom-Bom, Blackjack. Mari kita baca Rita dong. Bercerita dong, tapi loh. Masuk dia. Dia sekarang begitu Bu, udah pakai akun-akun yang nggak kita kenal, padahal kita kenal gitu kan. Blackjack itu teman-teman kalau lihat Blackjack di bawah itu Pak Bom-Bom ya teman-teman ya. Kasihan lah, dia mau cari informasi, nggak mau pakai Ya, akun sebenarnya asli harusnya kita berdoakan beliau supaya bertobat ya. harus bertobat. Ya, harus bertobat. Kita nggak boleh seperti itu Pak Bom-Bom ya. Nggak boleh Anda itu mengaku bukan pendeta. Apalagi saya juga melihat VT-nya Anda ya. Mengaku membangun gereja murtadin, ternyata gerejanya orang. Masa kita sebagai orang Islam kita melakukan hal seperti itu sama kayak Muslim, gitu loh. Mau ditaruh di mana muka kita sebagai murid Kristus gitu loh. Ya kalau kita melakukan hal yang sama seperti itu, gitu loh. Yahya Waroni jilid 2 kayaknya. Iya, nggak boleh kita seperti itu teman-teman. Ya nggak boleh. Benar-benar harus jujur kepada masyarakat, minta maaf, tidak melakukannya lagi dan kita juga pasti akan memaafkan. Ya, tapi kalau masih kekeh, ya masih ngotot, ya tidak berubah sikap, ya nanti masyarakat sendiri pasti akan bergerak. Gitu. Ya. Atas nama akun Blackjack ini kemarin Bu Sophie, dia menawarkan tiket pergi Yuli dari Jakarta ke Manokwari gitu kan. Nah, waktu itu kan kita merahasiakan keberangkatan Yuli. Nah, bayangkan sampai seperti itu Blackjack ngasih tiket pergi hanya ingin supaya dia tahu Yuli kapan ke Manokwari supaya dia bisa setting itu semua kebohongan-kebohongan di Manokwari gitu. Nah ternyata kita endus ketahuan ternyata Blackjack itu adalah komalnya Bom-Bom yang dipegang oleh si Wira Jakaria. Kenapa ya? Kenapa sih kita harus mendukung satu fitnah kebohongan? Saya aja orang-orang Al-Hayat saya sikat loh teman-teman. Itu orang-orang ring satu saya loh, orang paling dekat saya loh. Ketika melakukan hal-hal yang bertentangan ya dengan nilai-nilai kekristenan ya, masalah keuangan, apalagi masalah moral, itu saya nggak pandang bulu, saya sikat habis.
Ya, tidak ada lagi circle di saya yang hal-hal seperti itu. Orang-orang yang seperti itu saya cut dari berhubungan dengan saya. Ya. Itu makanya saya juga waktu itu bilang sama Bu Linsi juga, Bu, kalau saya jadi ibu ya sebagai satu pimpinan organisasi We Are For Murtadin, orang-orang yang tidak punya nilai moral, orang-orang yang terkait skandal hal-hal yang seperti ini, skandal keuangan, apapun macam itu saya sikat, Bu. Saya habisi itu, saya bersihkan. Ya. Itu kalau saya, teman-teman. Nggak boleh. Saya ini orang keuangan, teman-teman. Saya ini orang bank, saya orang perbankan. Ya, segala sesuatu yang berkat sekali Anda tidak bisa dipercaya dalam hal kepercayaan, apalagi masalah keuangan atau apapun juga, itu harus disikat bersih. Itu nama Anda nggak bisa dibersihkan tuh. Anda kalau orang bank, ya sekali Anda membuat satu pemalsuan, penipuan, apalagi Anda membuat satu, pokoknya hal yang bersifat kejahatan kriminal, nama Anda tuh bakal di blacklist itu selama-lamanya tuh gak bisa dihapus, teman-teman, dari kitab kehidupan, ya. Itu gak bakal bisa. Ya, itu akan tercatat, itu nggak mungkin, Anda nggak mungkin bisa diterima lagi. Kenapa? Anda sudah menghilangkan kepercayaan seseorang. Itu udah selama-lamanya nama Anda tercatat tuh dalam kitab kehidupan itu. Nggak bisa dihapus itu namamu, ya. Selamat siang semuanya. Ini lagi nih, siapa nih, si Tomat? Iya, selamat siang Bu Sophie. Ya, ini Kristen apa Muslim nih? Aduh, lupa melulu. Kristen, Bu. Oh, iya. Bu, mau Silakan. tanya, Bu, sedikit. Menurut Bu Sophie, Tuhan Yesus sama Allah Bapa setara? Ini lagi nggak pelajaran, orang lagi gosip kok, lagi Oh, lagi curhat kok. gosip. Ini orang ini selalu nggak pada tempatnya nih orang si Tomat ini memang. Jangan Nggak galak-galak. nyambung kau, jaga sembung gak golok. Kau jaga sembung gak golok. Orang lagi ngomongin apa, kok nanyanya apa? Soalnya kemarin saya dengar si Bang Edis. Nah, saya agak kaget gitu. Lu ini Bang Edis lagi live, ya? Mana? Lu kalau mau denger pernyataan Edis, lu masuk ke rumahnya Edis. Emang gue juru bicaranya Edis? Oong. Enggak mau tahu. Temen dekat. Bisa kayak begitu, Bang. Edis, gue gitu. Ini Iya, aneh aja nih orang-orang nih. Klarifikasi sama Edis. Edis itu bisa dikritik kok. Bahkan Edis itu kan nomor WA-nya kan disebar, tau betul nggak? Kalau nomor WA saya itu hanya orang tertentu yang tahu. Nomor WA Edis itu disebar. Anda bisa kontak beliau. Betul. Kok apapun tentang beliau harus nanyanya ke saya? Tanya klarifikasi pernyataan beliau gitu loh. Saya itu bukan logosnya beliau ya. Nanya sendiri, lu lagi si Tomat ini Logosnya emang Edis nanya gak ke tuh? Hah? Oke, gue ke Edis ya Logosnya udah lu Edis. kesana aja. Lah iya. Selamat pagi. Pagi. Jelang siang Ibu Pagi. Sophie. Ini malam Bu di sini jam 7:30. Oh, udah malam, Bun. Ya, selamat malam. Selamat Iya. pagi menjelang siang waktu Indonesia Barat. Udah jangan diapain itu si orang-orang yang penyusup itu. Yang penting si bom kalau mau naik klarifikasi luar biasa. Nggak perlu klarifikasi lagi Bu, udah jelas, udah ada buktinya kok. Klarifikasi itu kan Ya. kalau sesuatu belum terbukti. Yang Ya kan? sebenarnya saya berharap dari beliau ya. Beliau kan sekarang saya apologet senior, bla 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 Ya. gitu kan. Iya, Pertobatan Betul. aja sih, minta maaf aja gitu. iya. Ini sampai sekarang nggak mau minta maaf, malah nantang-nantang. Ya, tidak ada perubahan menurut saya ya. Iya, malah menjelek-jelekin orang. Ya, Semua kalau di- klarifikasi itu artinya kita belum punya data dan belum punya bukti, Bu. Tapi kalau ini bukti tertampang nyata, Bu, gitu. Jadi kalau masih menutup itu namanya sungguh nekat yang nyata, gitu loh. Iya. Itu Apa yang- itu bom kalau kau dibawa bom itu si Edis lagi nunggu kau di roomnya. Dia nggak mau ke room Iya, kau karena jadi kalau dia selalu kau- nantang-nantang tapi nggak pernah berani hadir ke komalnya Bang Edis. Bang Edis sudah buka loh Iya. dari tadi. Iya. Dia nantang-nantang tapi lucunya kok mesti ke room dia ya. Aneh, mau naikkan viewers dia. Si bom. Setelah Bang Edis rungkat baru Mbak Bom bikin pernyataan. Iya.
Kalau Lucu ya. jengkel ya naik aja ke live gitu. Namanya aja bom-bom raja donasi, tipu-tipu. Tapi masih banyak juga di room yang percaya sama si Bobby Ya, ya begitu masih ya. banyak yang percaya sama dia. Saya juga heran sih. Iya, bingung kita. Itu juru bicaranya si Lia Kentut itu, Enggak, ha? gini juga Bu Sophie Nantulang. Jadi ternyata gini juga. Ternyata kan Bom tuh kan punya banyak handphone tuh di rumah tuh kan. Di rumahnya. Dia punya banyak handphone, dia ada laptop juga di rumahnya dan ada adminnya namanya seorang Wira. Nah, ternyata yang saya dengar dan diakui mereka juga buat akun sebanyak-banyaknya dan ketika Bom live itu akun itu aktif semua penonton si Bom. Jadi Berarti itu Bom nonton Bom. kalau ya Bom nonton Bom gitu. Jadi seolah-olah masih banyak yang simpatik dengan dia gitu. Jangan-jangan ketika beliau hafal Alkitab ini dikasih bisikan sama si Wira nih. Betul. Ternyata Wira itu ada di depan dia, Bu Sophie. Wira itu ada Pantes di kayak depan si dia. Zuma. Waktu itu gini, Pak Erben ingat nggak? Waktu kita mau debat sama Zuma, kan Zuma masuk tuh ke StreamYard, ke Zoom. Zoom apa sih? Si Zoom kok nggak salah. Terus dia bilang ini anak buah dia juga harus masuk satu. Ternyata si Zuma itu ya hafal itu gara-gara ada bisikan juga gitu loh. Iya, Bisikan betul. goib. Jadi kalau ini yang kita dapat informasi Bu Sophie, jadi itu Wira itu di depan, dia sudah standby. Jadi ketika nanti Pak Bom mau bahas tema apa, mau bahas tentang apa, itu Wira udah siap-siap dengan chat GPT. Gitu ya caranya ya. Pantes hafal ayat, hafal Alkitab ya. Saya tutup mata ini ayat Alkitab. Ternyata kalah sama Nabi Chat ya, Nabi Chat GPT ya, yang hafal ayat ya. Oh iya. Aduh. Jadi laptopnya Bom itu bisa diparalelkan kan sama laptopnya si Wira. Gitu Sama bisa kayak Zuma. diparalelkan. Sama kayak Zuma tuh jadi kan dia kan UK-nya lancar gitu kan, ayat-ayat ternyata tuh ada yang ngebantuin ngebisikin dia atau apalah caranya gimana nggak tahu gue gitu. Cukup bintang cukup katanya. Oh ya cukup Oke, parah cukup. kelakuannya. Nanti kita buka lagi nanti. Tapi itu semua saya dapatkan Bu Sophie dari orang-orang Manokwari. Orang-orang yang kenal dia. Serius. Ada hamba Tuhan, ada tetangganya, ada karena kan saya jujur belum pernah ke Manokwari, tapi Manokwari itu katanya nggak terlalu besar. Nggak Iyalah. terlalu luas gitu. Sama kayak di sini Pak, kalau di California sini juga kumpulan orang Indonesia tuh nggak banyak. Jadi Pak, Bang Edis itu kalau kemana-mana orang tuh pada minta foto-foto Pak ngantri. Ya, saya kalau ke gereja kemarin Natalan atau apa, itu kita udah kayak foto booth Pak. Saya sama Bang Edis, kebetulan Abi Saibudin juga datang. Saya sama Bang Edis itu orang pada minta foto gonta-ganti. Bu Sophie boleh minta foto nggak? Begitu juga waktu kemarin di rumah Apologet Bang Edis itu malah kita jadi foto gitu. Jadi kita ini nggak ada yang disembunyikan Pak. Semua orang tuh tahu. Kalian pikir California ini orang Indonesia ada berapa banyak sih? Gitu loh. Aduh. Semua tahu Pak. Jadi kalau Bang Edis bohong gitu ya, ngaku-ngaku beli rumah, tiba-tiba itu rumahnya hasil korupsi atau hasil, orang tuh pasti tahu Pak. Orang pasti ngomong. Pasti Bu, pasti. Di Amerika ini bukan orang nggak ngerti. Pak, saya kentut di California Pak. Orang New York tahu loh Pak. Iya. Tahu. Jangan dibilang kita ini terus Anda kalau melakukan. Nah kecuali kalau di Indonesia ya Pak, saya juga bingung tuh kalau punya istri di Jakarta Utara, Jakarta Selatan punya satu lagi kok nggak ketahuan, gue juga bingung. Kalau di Indo emang begitu. Di Amerika enggak Pak, di Amerika selingkuh Pak. Ini selingkuh sama sini Pak. Itu seluruh gereja-gereja semua, everybody knows everybody Pak. Iya betul Bu. Dari mulai Seventh Day Adventist sampai HKBP sampai ke gereja mana-manapun, sampai pokoknya selama lu kumpulan orang Indonesia Pak, lu selingkuh sama ini Pak, semua seluruh everybody knows everybody. Wah. Berarti sanksi sosialnya cepat Bu ya?
Iya. Aduh. Gitu. Jadi ini dalam posisi apa? Ini informasi terakhir ya, Bu. Ini dalam posisi Gubernur Papua Barat tuh tahu kejadian ini Tahu masalah ini? Iya, ketika ya memang sengaja kita kasih tahu, Bu. Sengaja kita kasih tahu karena ternyata juga saat kita kasih tahu itu, Bu, ternyata gereja yang selama ini dia mintai sumbangan itu ternyata itu gereja yang direlokasi dari pengembangan Bandara Rendana Manokwari itu dipindah ke situ. Yang pasti kalau gereja itu relokasi kan gantinya kan bukan ganti rugi, tapi kan ganti untung, Nah, gitu. nggak mungkin itu sampai mangkrak. Itu pasti Betul, uang itu dikorupsi. betul. Ya Sampai kalau cuma jadi tiangnya doang itu kalau nggak dikorupsi itu nggak mungkin. Saya udah bilang. Kalau Potong ini teman-teman kuping saya kalau itu uang nggak dikorupsi. iya betul. Ya diduga seperti itu, Bu. Diduga seperti itu. Saya bilang kita sebagai hamba Tuhan ya, kalau Pak Bombom mendengarkan di bawah, nggak boleh Pak kayak gitu Pak. Urusan keuangan itu harus bersih. Ibrani 13 Pak, Bapak kan hafal ayatnya. Oh sorry, aku ngomong sama Wira. Wira, tolong kasih Pak Bombom ayat Ibrani 13 ya. Coba Wira, tolong dibantu. Pak Bombom dibantu Wira, Ibrani pasal 13 ya. Kita tidak boleh menjadi hamba uang. Nggak boleh sebagai hamba Tuhan itu masalah keuangan nggak bisa dipercaya. Ya minta dana untuk gereja murtadin, ternyata gerejanya gereja orang. Nggak boleh begitu Pak Bombom. Nggak boleh Ibrani begitu. 13 ayat berapa, Bu? Nih, lihat nih. Ini ada dua hal yang Rasul Paulus nasihatkan sama kita. Ini kita harus, nggak boleh kayak begini. Kalau kita kayak begini, ini kita harus bertobat. Ayat 5 ya, ayat teman-teman. 5. 4 dan 5 ya. 4 dan 5. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Nggak boleh, namanya hamba Tuhan terkena kasus skandal perselingkuhan. Nggak boleh teman-teman. Ya, sampai ada gosip ini berduaan di hotel sama suami orang. Ya, apalagi pendeta punya simpanan pendoa syafaat, mampus ya kan. Lalu pastor punya skandal sama worship leader. Nah, ini parah banget ini. Gak boleh kita kayak gitu ya. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi dua hal ini teman-teman yang membuat kita jatuh. Kalau kita terkena skandal jepit ini, apa yang kita lakukan? Bertobat teman-teman, bertobat. Kita tidak ada orang yang suci dan bersih. Ya, bertobat. Kalau kita menjadi hamba uang, bagaimana caranya? Dengan cara kita memberi. Ya, dengan cara kita bermurah hati, kita memberi. Ya. Nah, dua hal ini yang membuat hamba-hamba Tuhan itu jatuh. Ini nggak boleh hamba Tuhan terlibat dua hal ini, teman-teman. Tidak boleh ada skandal apapun. Anda lihat tuh Billy Graham. Anda lihat itu Reinhard Bonnke. Nggak pernah terlibat dua hal ini. Mereka bersih, diaudit organisasi dalam hal keuangan. Nggak pernah sekalipun punya gosip keuangan. Ya, dan nggak pernah punya gosip skandal jepit. Nggak boleh hamba Tuhan seperti itu, teman-teman. Nggak boleh. Ya. Minta-minta donasi untuk rumah untuk gereja murtadin, ternyata tuh gereja dari bantuan pemerintah. Memalukan, bukan pendeta tiba-tiba memperlihatkan surat pentabisan palsu. Nggak boleh kita anak Tuhan seperti itu, teman-teman. Ya. Yang lebih parah lagi, teman-teman yang masih mendukung beliau, bukannya mendoakan bertobat malah didukung. Gue juga heran nih sama orang-orang Kristen nih, bingung gue. Ya. Disuruh bertobat bukannya bertobat. Gitu loh teman. Itu fatal teman-teman. Itu penipuan dan pemalsuan itu udah fatal. Ya. Kalau lu ngaku jadi nabi misalnya kayak Pauzang ya kan. Saya nabi 26 ya itu suka-suka dia lah gitu kan ya kan. Mau aku jadi nabi kayak Luga Tambunan. Aku diangkat Yesus ke surga. Ya kan. Turun lagi ke bumi. Itu terserah Luga Tambunan. Gitu loh. Tapi kalau sudah penipuan ini itu udah enggak bener gitu loh teman-teman ya. Kalau kayak Luga Tambunan gitu masih schizofrenik itu menghayal ya kan, nah aku nanti dinubuatkan Tuhan jadi orang paling kaya di Indonesia. Perkawinanku akan ada di Gelora Bung Karno ya kan, ini kan Luga Tambunan ya kan. Nah, kita nggak bisa ngelarang orang namanya berhayal, betul nggak? Betul.
Kalau lu gak Tambunan ya memang gitu, mau ngomong apa. Gue rasul lu ya, lu kalau kasih perpuluhan sama gue berdosa lu ya, itu lu gak Tambunan ya kan. Gak apa-apa, biarin. Mirip pendeta Daromes juga kerasa Bu ya. Ini Pak Daromesnya juga agak-agak lain aku lihat nih kan. TikTok di tengkingnya, aku juga baru lihat ini kan Pak Daromes nih. Itu masuk TikTok, kok itu belum masuk ke tahu Komal, siapa saya masuk Tuhan Yesus. Hah? masuk ke Komal Reda Bu, masuk ke Komal Reda, Kak Reda. Apa Pak Daromes? Ya Pak Daromes. Oh, di tengkingnya juga itu. Ya Beda. enggak, itu brengsek bom, bangsat bom. Berani-beraninya dia menyerang Edis, berani-beraninya dia menyerang para herder. Ya, itu ya, betul ya. Tapi di komanya Bom dia bilang, Di "Reda tuh kurang komalnya ajar." Bom. Iya. Itu Kenapa bisa begitu Edis ya dia? sesat itu. Agak lain ku bilang ini si Pak Daromes Bro, ini emang. kata kalimatnya bro, bintang daun. iya, Nanti siap. kita dilempar sama TikTok bareng-bareng ini. Jadi ada teman kita yang sering nongkrong di Komal Kak Reda kan, Bu Sopi, orang Amerika, ya kan? Dia bilang apa? Itu juga Pak, waktu di Amerika bukan agak lain lagi, agak sinting Pak katanya. Kenapa? Kenapa gak sih? Pokoknya makanya sampai dipulangkan dari Amerika. Udah pulang tuh Bu dari Amerika Bu katanya. Iya, Pak Daromes dulu kan di sini di Amerika juga katanya. Terus pulang. Iyalah ini, aduh, gimana jemaat mau percaya sama dia? Agak-agak lain Pak Daromes tuh aku bilang. Gak sound minded gitu. Jadi apa logika nalurnya tuh gak sehat ya? Apa sih? Gak jernih gitu akar pikirannya. Kayak gitu katanya mau jadi mertua Yuli. Aduh, nggak tahu lah Yuli mau apa enggak. Yul, kau mau nggak punya mertua agak lain? Udah sekarang dia live kan Bu, udah pakai lonceng gereja Bu. Siapa? Daromes. Oh ya? Maksudnya pakai lonceng gereja gimana? Tunggu. lucu. Ini agak beda ya teman-teman ya Pak Pendeta Daromes ini ya, memang agak lain ini pendeta satu ini. Nggak tahu dia mau bikin sensasi untuk gift juga nggak tahu. Ayo teman-teman terus, koin terus ya, mawar-mawar teman-teman. Kutengking kau semua algoritma TikTok yang meruntuhkan saya. Aduh, mana nih Pak Pendeta Daromes dengan loncengnya? Lonceng maut loh. Pendeta Daromes, lonceng. Dapat wahyu dia kalau ada lonceng. Ya kita nggak bisa pungkiri teman-teman, memang ada orang-orang yang memang aneh ya. Tapi ya itulah dunia tubuh Kristus ya, kan ya gimana ya, emang begitu. Betul Bu. Ya tapi so far dia nggak ada kasus kayak bom. Ya iya sih benar juga sih gitu ya. Tapi Daud kan Bu ditegur sama Nabi Nathan, Daud berubah, ya kan? Selama seminggu kurang lebih Daud menyesali perbuatannya. Tapi ini Daud yang ini Ditegur makin jadi. Hebat ini Daud masakin ini. Lebih hebat dia kejahatan daripada. Aduh, kacau. Ya gitulah. Apa pula masalah nasi kuning kemarin ku dengar itu? Itu yang dibilangnya kan kena fitnah juga ini Yuli. Katanya nasi kuningnya nggak bayar, belum dibayar. Maksudnya dia makan di situ. Iya, dia makan di situ, nasi kuningnya katanya belum dibayar. Padahal sudah dibayar, tapi kan yang jual nasi kuning kan abangnya Bom. Yang katanya dulu juga pendeta, ternyata tidak.
Namanya Oh, Pak Irken itu juga ternyata bukan pendeta ya? Bukan pendeta, Bu, gitu. Waduh, parah kali ini kalau begini nih. Iya, Dan orang-orang di Manokwari sekitarnya tahu harusnya tentang hal ini. betul. Tahu, Bu, tahu. Kenapa diam aja? Tapi kan Papua kan kota Injil, Bu. Jadi kasihnya luar biasa, menutupi dosa. Kasihnya menutupi dosa. Kan gitu kan, Bu. Tapi menurut Ibu cocok nggak begitu ya? Menurut saya kalau kasih, ya oke, kasih menutupi dosa, tapi dosa yang seperti apa dulu ya, Bu ya? Yang sudah Iya kan? bertobat tentunya. Iya, harusnya bertobat dulu. Kan gitu, diingatkan, bertobat, kita tutupi, kita lupa Ya, itu betul. dosanya. Sama Kan seperti gitu. wanita yang kedapatan berzina kan. Berzina, betul, Bu. Ketika dia bertobat, bukannya terus dia berzina terus kita tutup-tutupi. Udah nggak apa-apa deh dia berzina. Kan nggak Iya. gitu loh. Betul. Betul loh. Aduh. Makanya harus diluruskan ya, Bu, sama orang-orang Kristen, Bu. Jangan mereka berpikir kasih itu menutupi dosa itu maksudnya kalau ada yang berdosa udah kita diamkan aja, kita doakan aja gitu maksudnya. Enggak sih. Enggak ya kan, Bu? Enggak. Pertobatan itu maksudnya yang setelah kita bertobat, setelah kita ini baru dengan kasih kita mengampuni. Bukan Betul. berarti terus dia nggak bertobat kok kita tutupi. Lah kalau gitu orang jahat kita tutupi dong. Iya, betul. Koruptor kita tutupi. Udah nggak apa-apa deh karena kita kasih gitu. Ya kok enak aja. Bukan gitu. Ya kalau aku bilang kalau seperti itu, Bu, itu namanya beriman konyol, Bu. Lebih parah dari Islam lah gitu, Bu. Ya kan? Pak, sementara Tuhan Yesus bilang kalau saudaramu berbuat dosa, tegur dengan 4 mata. Kalau nggak berubah juga 6 mata. Kalau nggak berubah juga 8 mata. Tapi enggak, aku bingungnya gini loh, istrinya kan tahu dia bukan pendeta, ke gereja juga jarang-jarang setahun sekali. Si kakaknya Pak Irken juga tahu, si Lia harusnya ya, saya nggak tahu dia tahu apa enggak. Tapi setelah tahu pun si Lia masih bilang, memang kenapa kalau dia bukan pendeta, yang penting pengajarannya nggak sesat, weh. Ini yang aku bilang agak lain rupanya ini ya, gitu loh. Aduh. Itu yang Agak saya lain bilang. rupanya. Itu yang saya bilang kemarin, Bu, ke Justin dan ke Rosemary. Kalian harus baca itu pesan Paulus kepada jemaat di kepada jemaat di Kreta melalui Titus. Saya bilang Titus 1 ayat 5 sampai 16 gitu. Di situ dikatakan yang suci pasti keluar dari yang suci, yang najis pasti keluar dari yang najis. Jadi kalau si bom-bom aja sudah bohong, sudah penipu, mana mungkin pengajaran yang keluar dari situ jujur dan benar gitu kan? Sudah pasti pembohong juga dan penipu. Gitu. Tapi mereka nggak jujur, Bu. Nggak ada yang jujur mereka, Bu. Nggak ada yang mau, takut. Aku nggak tahu ya di komalnya Pak penginjil TikTok ini memang juga komal agak lain ini aku bilang. Wah, kalau itu saya bilang komal yang kurang ini sih, Bu. Kurang apa? Terlalu banyak kritik. Bukan, kalau apa kemarin saya bilang sama ini komalnya penginjil, karena kemarin penginjil TikTok kan masuk ke Areda kan, saya naikkan, ya kan, dia nggak mau naik dia. Berarti kok berani kandang. Oh ya, komal berani kandang. Beraninya cuma di komalnya aja gitu, nggak berani naik ke tempat yang lain gitu dia. Ya, saya cuma berharap begini loh, dengan diskusi ini tuh tujuan kita akhirnya tuh harus membawa jiwa lah ya gitu. Iya. Tapi nanti kalau kita dibilang membawa jiwa, nggak boleh kita sombong yang mempertobatkan mereka Tuhan Yesus bukan kita. Nggak bisa itu dihitung dari buah-buah jiwa itu. Kayak gitulah. Pokoknya orang Kristen ini pintar sekali membawa ayat-ayat firman Tuhan. Pintar. Ya iblis pun kan pintar loh, Bu. Iblis pun kan pintar, Bu. Itu yang Yesus dicobai di padang gurun kan
Iblis kan ngomong Ketika firman kita Tuhan minta juga. dia bertobat, dibawalah ayat firman apa tadi ku dengar Pak Bom. Jangan kamu menghakimi gitu ya. Dibawalah ayat jangan menghakimi. Pintar kali mau memakai ayat-ayat firman ini. Tahu nggak? Aku jadi ingat ada satu pendeta perempuan di Surabaya selingkuh. Dia ini udah kawin kalau nggak salah, saya lupa deh ini. Dia masuk persekutuan doa gitu, selingkuh sama worship leader. Kawinlah mereka. Dia pakai ayat firman Tuhan. Yesus datang untuk memisahkan istri dari suaminya. Apa itu kan pakai ayat itu? Dipetiknya ayat itu untuk membenarkan perselingkuhan dia sama si worship leader ini. Di kaca. Iya, aku jadi ingat itu. Karena aku dengar sendiri Pak Bomom ini bukannya bertobat, malah dia pakai tameng firman Tuhan. Jangan kalian menghakimi. Pokoknya apalah dia bilang ada ayat-ayat firman tadi yang dibawakan itu. Tapi kalau saya objektif, Bu, itu lebih parah dari Pak Bom itu, Bu. Apa? Itu lebih parah dari Pak Bom itu. Iya. Aku juga Itu baru lebih dengar parah. ini orang ada. Jadi persekutuan dia tuh kecil ya, cuma 200 jemaat. Ini perempuan ini pemimpinnya nggak tahu entah bagaimana lah kok bisa punya skandal perselingkuhan sama worship leadernya yang laki, kesengsem. Nah, untuk membenarkan ini dia pakai ayat yang Yesus katakan aku datang untuk memisahkan suami dari istri. Apa itu? Itu dipakai ayat. Wah, luar biasa itu. Parah emang orang-orang ini Kristen ini ya. Pakai ayat Alkitab untuk bukannya kita ini bertobat ya dengar firman, malah ayat firman dipakai ayat firman. Tadi saya dengar Pak Bom. Ketika kita minta dia bertobat, dia pakai ayat firman, jangan kamu menghakimi gitu. Dia pakai ayat firman itu. Jadi itu yang kita harapkan, Bu, supaya jangan di kemudian hari jangan terjadi yang seperti itu, Bu. Karena Ya, itu harus kalau ditindak sih, gitu. karena kalau itu terjadi ternyata itu yang membuat pertumbuhan moral dan iman kita semakin menurun kan, bukan naik gitu, bukan semakin dewasa gitu. Betul nggak, Bu? Iya, nggak boleh ada di dalam tubuh kekristenan orang-orang yang seperti itu. Nggak boleh. Memanfaatkan firman Tuhan ya untuk mengambil donasi dan sebagainya. Betul. Dan nggak jujur. Kalau memang jujur nggak apa-apa. Memang ini pelayanan saya ya. Misalnya saya mau ke sini gitu kan, ditunjukkanlah misalnya pelayanannya ini. Memang itu nyata ya kita support gitu loh. Harus nyata. Iya. Harus jadi apa namanya ya? Harus jadi habitnya, Bu. Harus jadi lifestyle-nya. Iya kan? Sebenarnya minta donasi itu nggak apa-apa teman-teman. Kalau memang itu memang sungguh gitu digunakan untuk pelayanan, dan itu harus bisa di cross check dananya kemana, ke siapa gitu. Betul, Bu, betul. Ya, kayak saya dulu di Uang Al Hayat itu masuk keluar masuknya uang itu saya minta pertanggungjawaban ini masuknya kemana, keluar kemana gitu loh. Betul. Karena saya orang perbankan, orang bank. Jadi saya bilang sama Bu Yulia pada waktu itu, saya bukan masalah dana sedikit atau dana banyak. Mau ngeluarin duit 750.000 sama 5 juta, masalahnya bukan di angkanya, tapi pertanggungjawabannya untuk apa gitu loh. Betul.